Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa ala ibadillahi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Hadirin yang mulia, ada perkara yang kalau kita tidak pelajari dan kita tidak mendapatkannya akan membawa kerusakan dalam perjalanan kita di dunia. Sesuatu yang kalau kita tidak pelajari dan kita tidak hasilkan, dia akan merusak arah kehidupan kita. Dia akan rusak maksud hidup kita, dan dia akan rusak semangat hidup kita, dan dia akan merusak warna cara hidup kita. Apa itu hadirin? Adalah belajar ini. Karena tanpa iman, tanpa beriman, kita tidak akan dapat meletakkan akhirat di depan mata. Kita tidak bisa meletakkan perkara yang tidak nampak. Karena untuk melihat yang tidak nampak itu dibutuhkan iman. Sedangkan perkara yang tidak nampak itu 99% kehidupan kita ini berhubungan dengan perkara baik. Nah, kalau kita tidak meletakkan perkara-perkara baik di depan mata kita, sudah bisa dipastikan betapa rusaknya perjalanan hidup kita. Tanpa iman kita tidak akan melihat kekuatan di dalam amal, kejayaan di dalam amal, kebahagiaan di dalam amal. Kompor menyala berkat amal, utang terbayar berkat amal, dapat duit berkat amal, dapat kapling berkat amal, dapat mobil berkat amal, dapat makanan, minuman, pakaian berkat Allah. Kita tidak pernah bisa menghubungkan kebutuhan kita dengan Allah. Karena iman kita tidak tahu. Angkat kepala. Cahaya matahari hanya memperlihatkan kepada kita benda, sehingga setiap manusia cenderung melihat benda, mencari benda, mengumpulkan benda, mendapatkan benda, mengumpulkan benda dan meningkatkan benda. Tatkala mereka punya kebutuhan. Padahal manfaat dari benda ini hanya sampai mati. Kehidupan sebelum mati adalah cuma rahmat Allah. 99 rahmat Allah simpan di kehidupan setelah mati yang baik daripada mati. kebutuhannya terpenuhi, masalahnya selesai, itu adalah
dan benar daripada satu rahmat saja. Manfaat daripada benda yang matahari, sinar matahari memperlihatkan benda-benda di sekitar mata kita. Manfaatnya sampai mana? Itu benda-benda itu kapan memberikan manfaat kepada kita? Manakala tajalliyat rahmatnya Allah kepada benda itu. Jadi benda itu sendiri dia tidak punya kekuatan untuk memberikan manfaat. Mudah-mudahan dan materi itu sendiri tidak ada kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Mauquf kepada rahmat. Tapi iman tidak melihat Tuhan. Iman tidak diusahakan muncul nur, yang dengan nur iman itu melihat rahmat Allah. Yang dilihat benda berdasarkan cahaya matahari. Oleh itu manusia butuh cahaya yang lain selain cahaya matahari. Cahaya yang bisa memperlihatkan kekuatan amal. Matahari cahayanya hanya memperlihatkan kekuatan benda. Sedangkan manfaat benda hanya sampai mati. Itu pun mauquf, itu pun masih tidak jaminan. Dan kehidupan sehari-hari pun kalau kita pelajari terjadi keadaan. Ternyata orang yang punya duit susah juga. Ternyata orang yang punya jabatan ada juga yang susah. Ternyata orang yang punya istri cantik ada juga yang susah. Berarti adanya benda, banyaknya benda bukan satu jaminan kebahagiaan hidup dan penyelesaian masalah. Maka manusia butuh cahaya yang lain selain cahaya matahari yang memperlihatkan nilai-nilai benda, nama-nama benda dan nilai-nilai benda. Manusia butuh cahaya yang memperlihatkan nama-nama amal dan nilai-nilai amal. Cahaya itulah yang disebut dengan nur iman. Manakala manusia meninggalkan alam dunia ini menuju alam baqa, meninggalkan alam fana menuju alam baqa, dia tidak membawa satu pun daripada benda materi. Yang dia bawa adalah amal. Berarti kekuatan amal mulai diperlihatkan kepada semua manusia nanti di akhir. Sampai orang-orang yang tidak punya nur iman pun, tatkala dia sampai di alam baqa, di alam akhirat, dia mulai melihat kekuatan amal. Jadi di alam akhirat semua beriman kepada gaib. Karena yang gaib sudah tidak lagi gaib. Yang gaib sudah mulai dan keimanan kepada yang gaib waktu di dunia. Di akhirat bukan lagi dikatakan iman. Apa itu iman? Iman adalah meyakini sesuatu atau mempercayai berita-berita yang bersumber dari Allah dan Rasulnya tanpa dilihat. Itu iman. Kita sudah melihat bukan iman lagi, musyahadah. Iman itu kepada perkara gaib. Iman itu berdasarkan pembenaran. Kalau penglihatan itu nanti tajribah, jadi pengalaman. Ini bukan kita alami, tapi telah disampaikan oleh Allah dan Rasul. Orang yang tidak beriman kepada perkara gaib, perkara sampai di akhirat, yang musyahadah jadi gaib, sekarang yang gaib jadi nampak. Otomatis dia mulai melihat kekuatan amal. Karena berlaku di akhirat itu cuma amal.
dunia al-yawmu amalun wala hisabun ghadan hisabun wal amal, kata Ali radhiyallahu anhu. Hari ini hari ini beramal. Ini sekarang tempat untuk beramal, bukan tempat dihisab. Jadi kalau kita tidak beramal, tidak dijewel. Kalau kita tidak beramal, uang tidak hilang. Kalau tidak beramal, kemuliaan tidak akan hilang di dunia. Tapi di akhirat yang tidak bawa amal hina. Yang tidak bawa amal menderita. Yang tidak bawa amal susah. Terus di dunia apakah orang yang punya amal itu bahagia? Apakah orang yang punya materi itu bahagia? Semakin banyak materinya dia bahagia. Apakah orang yang mendapatkan materi itu dia mulia? Semakin banyak materinya dia semakin mulia. Apa zahir? Secara zahir, orang yang punya harta, materi, jabatan, kedudukan, kelihatannya mulia, kelihatannya bahagia, kelihatannya dia senang, tapi batinnya tidak. Ini ketetapan Allah. Karena kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kesentosaan itu adalah keadaan, bukan materi. Nama daripada keadaan, bukan nama daripada materi. Materi itu sesuatu yang bisa dijamah. Keadaan itu sesuatu yang tidak bisa dijamah. Pencipta benda materi Allah, pencipta keadaan juga Allah. Jadi kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan itu adalah nama daripada keadaan yang Allah letakkan pada hati manusia. Berarti kebahagiaan, kesejahteraan itu adalah warna hati, suara hati. Gak ada hubungannya dengan fisik, gak ada hubungannya dengan materi. Dia adalah kandungan hati. Orang yang di kantongnya tidak ada duit, tapi hatinya tenang, maka dia bahagia dalam ketidakpunya duit. Orang yang di kantongnya miliaran, tapi hatinya gelisah, maka dia susah. Padahal dia memegang miliaran, dia susah. Langit dan bumi di dalam genggaman tangan Allah, artinya di dalam kekuasaan. Wassamawati matiyyatin biyaminih. Untuk persoalan hati, hadis Nabi mengatakan mafhumnya bahwa hati manusia di antara dua jari tangan. Itu juga mengandung makna ta'rif ya dalam kekuasaan. Yuqallibu ya. Allah balik-balikkan hati manusia sekadar. Berarti yang mengisi hati manusia adalah mutlak Allah. Jadi olehnya itu alam ini dengan manusia mirip. Manusia ini satu permisalan daripada wujudnya alam. Al-insan alamun asghar. Dikatakan bahwa manusia itu adalah alam kecil. Kalau 70 langit dan bumi dalam genggaman tangan Allah, maka Maulana Yusuf mengatakan alam ini bagaikan barten, ekto sebarten. Satu panci kecil, satu ember kecil. Jadi mangkok, panci atau ember itu kali barten. Mangkok yang kosong, ember yang kosong. Ibu kita, istri kita atau kita kalau cuci piring atau cuci mangkok, biasanya mangkok yang kosong itu dibuka tengkurap atau tengkurap? Dibuka apa? Apa? Kalau Terlentang. dibuka begini apa? Terlentang. Terlentang. Hah? Terlentang. Terlentang. Dibuka terlentang
ataukah ditutup tengkorak? Ya baik. Tengkorak. Kalau sudah kosong. Kalau kita mau isi bakso, baru kita buka lontang. Tapi kalau dia kosong, habis isi, dia tengkorak. Yang tidak punya rak toh, tengkorak. Itu tandanya kosong. Nah kalau ember yang kosong atau mangkok yang kosong, bisa kasih makan kita, bisa kasih kenyang perut kita. Kosong. Demikianlah semua toko kita seperti mangkok yang kosong. Kantor kita seperti mangkok yang kosong. Kebun kita seperti mangkok kosong. Proyek seperti mangkok kosong. Pabrik seperti mangkok kosong. Itu terserah Allah mau diisi apa di dalam mangkok kosong. Terserah ibu kita, ini permisalan. Kalau ibu kita atau istri kita isi mie, berarti mangkok itu memberi manfaat untuk kita. Karena diisinya mie. Kalau kemarin diisi mie, sekarang diisi cacing, mau makan? Sama mangkoknya. Tapi kemarin mie, sekarang diisi cacing. Inilah iman yang perlu kita pelajari tentang Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak belajar iman kepada Allah, kalau dalam mazhab Hanafi, iman mujmal. Aminu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi. Kenali Allah. Berimanlah kamu kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat. Jadi tidak cukup kita beriman kepada Allah. Tidak cukup kita katakan Allah Tuhan kita. Kalau bilang Allah Tuhan, tapi satu kita cari siapa? Obat, dokter. Cari dokter kan? Iya. Karena kau hanya menganggap Allah sebagai Tuhan. Tuhan itu apa? Karena itu la rabban illallah. Rabb dalam lafaz Arab memakai kata Rabb. Supaya litakrimil makna, supaya kita mudah memahami kalimat Rabb ini. Rabb ini mengandung makna yang banyak. Maka la rabba illallah, yang kamu anggap Rabb itu bukan itu yang sebenarnya dikehendaki. Satu yang dikehendaki. Itu yang harus kamu pelajari. Misalnya Rabbal bait. Ya, man rabba hadzal bait? Rabb artinya kan pemelihara, ya kan? Bahasa kita. Kalau orang Arab tanya, man rabba hadzal bait? Siapakah tuan rumah ini? Kalau bahasa Indonesia bilang tuan rumah kan? Kalau bahasa Arab itu Rabb. Man rabba hadzal bait? Man rabba hadzal bait? Kan dalam Al-Quran kan, "Falyabudu rabb hadzal bait, falyabudu." Hendaknya kamu sembah siapa? Rabb hadzal bait. Itu artinya Rabb itu adalah pemilik rumah ini, sembah dia. Itu kalimat tidak berhenti. Allazi at'amahum min ju'. Kenapa yang itu yang punya rumah ini yang harus disembah? Betul. Karena dialah. Mulai diterangkan sifat. Kenapa dia layak untuk disembah? Bukan yang lain. Karena tuan rumah juga Rabb. Tapi Rabb yang layak untuk kamu sembah, alladzi at'amahum min ju'. Karena dialah yang datangkan lapar dan dialah yang datangkan kenyang.
Jadi zat yang punya kekuatan mendatangkan lapar, dia jugalah yang dapat menghilangkan lapar. Maka dialah yang layak disembah. Siapapun yang tidak bisa mendatangkan lapar, tidak bisa menghilangkan lapar, itu bukan Rabb yang dimaksud dalam kalimat La Rabba. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam maka bertanya kepada Ibrahim, ya ummah, man Rabbi? Nabi Ibrahim bertanya, man Rabbi? Rabb saya siapa? Maka ibunya menjawab, ana Rabbi, saya Rabb kamu. Jadi Rabb di sini bukan dimaknai Tuhan. Di bahasa kita disebut Tuhan. Makna umumnya Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab Rabb di sini yang dikehendaki adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Sesuatu yang menyelesaikan masalah kita itu Rabb. Allah ulama mengatakan, di saat kita lapar, siapa yang kita ingat itulah ilah. Masya Allah. Di saat kita punya hajat, di saat kita punya masalah, siapa yang kita ingat itulah ilah. Oh itu semua yang tasawur dalam benak pikiran kita. Nah ada dua ini. Pertama masalah zat. Semua yang tergambar dalam benak pikiran kita bentuknya Allah. Allah tidak seperti yang terbayang dalam benak pikiran kamu. Zatnya itu tidak seperti itu. Jadi setiap ada terlintas dalam benak pikiran kamu bentuknya Rabb, bentuknya Allah, bentuknya ilah, maka bisa jadi itu alihatan ukhra. Bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi yang dianjurkan kita untuk menyembahnya. Jadi semua yang tergambar dalam benak pikiran kita nasihat la. Itu dalam zatnya. Sifat juga begitu. Sebagaimana wahdahu fi dzatihi la syarika lahu fi dzatihi. Wa Allah adalah esa, tidak ada partner dalam zatnya. La matsila lahu. Tidak ada yang menyerupai Allah di dalam zatnya. La syarika lahu fi dzatihi. Dan tidak ada partnernya Allah di dalam zatnya. Pasangannya enggak ada. Begitu juga wahdahu fi sifatihi la syarika lahu. Di dalam sifatnya pun Allah sendiri. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam sifatnya. Tidak ada yang menyamai Allah dalam sifatnya. Tadbir tanha akhirat somat. Dia sendiri dalam zatnya dan dia sendiri dalam sifatnya, dalam nama-nama dan sifatnya. Oleh itu, tatkala tergambar, tatkala kita lapar, tergambar makanan, bakso kah, soto kah, nasi kuning kah, rendang padang kah, bapak bawa makanan kah, ibu menyiapkan masakannya kah. Semua gambaran-gambaran tatkala kita lapar, terbayang semua itu harus dinafikan. Ini namanya kita sedang belajar iman. Masalahnya kita nggak mau belajar iman. Tabligh juga sudah kita lupakan maksudnya tabligh ini. Tabligh ini belajar iman. Tanpa iman kita tidak kenal Allah. Tanpa iman kita tidak kenal akhirat. Tanpa iman kita tidak meletakkan mugibat, perkara-perkara yang gaib yang merupakan syarat yang pertama supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Tu'minuna bil ghaib.
Kita meletakkan alam musyahadah di depan mata kita. Tidak ada kamus akhirat. Itulah kehidupan orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka hanya tahu yang nampak aja. Yang enggak nampak enggak dipikirin. Yang enggak nampak enggak diprogram, enggak ada planning untuk yang tidak nampak. Enggak ada program untuk alam yang tidak nampak. Semua program planningnya untuk alam yang nampak. Oleh itu Allah katakan orang kafir itu sama dengan binatang. Ulaika kal an'am. Kenapa binatang depan dia yang nampak aja, enggak ada kehidupan akhirat di depan binatang. Yakul kama ta'kul an'am. Mereka makan seperti makannya binatang ternak. Oleh itu binatang ternak tidak perlu ilmu. Tahqiq, ilmu itu tahqiq. Apa kata Allah? Itu ilmu. Bukan apa kata nafsu, bukan apa kata poro disco, langsung dipenuhi. Apa kata poro? Apa kata istri? Apa kata anak? Apa kata bos? Apa kata komandan? Seng. Ilmu itu apa kata Allah? Apa kata Rasul itu ilmu? Itu nggak akan kita cari kalau iman nggak ada. Nggak kedengaran itu apa kata Allah. Jangankan kedengaran, cari itu nggak akan dicari. Mencari majelis yang di dalam majelis itu Allah bilang apa, Rasul bilang apa, nggak ada. Nggak mencari majelis-majelis seperti itu. Catatan-catatan yang Allah bilang apa, Nabi bilang apa, nggak dicari catatan. Cari catatan istri bilang apa, sepupu itu bilang apa, itu bilang apa, komandan bilang apa, kepala suku bilang apa. Sekarang musim apa? Sekarang zaman apa? Zaman bilang apa? Kalau iman kita tidak pelajari, kita jadi hamba keadaan. Kita jadi hamba zaman. Tanpa iman, kita tidak akan melihat kekuatan dalam amal. Saya jabarkan sekali lagi sedikit. Tatkala alam musyahadah hilang dan kehidupan manusia ini aktif, hari demi hari manusia semakin menjauh daripada alam musyahadah. Dan manusia semakin dekat pada alam yang gaib. Tiba suatu masa nanti ada dinding. Dinding ini dibuka nanti, diangkat. Tatkala dinding hijab ini diangkat, yang tadinya musyahadah jadi gaib. Yang tadinya gaib jadi musyahadah. Yang tadinya tidak beriman, semua beriman. Yang tadi imannya lemah, jadi kuat semuanya. Itu terjadi pada dua sesi. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil kematian, kiamat besar hancurnya alam. Saat kematian, siapapun akan mulai tertutup apa yang dia nampak selama. Tatkala malaikatul maut sudah waktunya datang, pada saat dia datang dia tidak lagi istri. Padahal tadi ngomong sama istrinya. Tatkala malaikatul maut datang, istrinya tidak kelihatan. Yang kelihatan malaikatul maut. Anaknya tidak kelihatan, yang kelihatan malaikatul maut. Rumahnya tidak kelihatan, yang kelihatan malaikatul maut. Semua yang nampak tidak kelihatan lagi, yang tidak nampak pertama kali mulai kelihatan malaikatul maut. Setelah itu alam barzakh. Sekarang kerja kita selama ini, capek-capek kita, banting tulang kita ini untuk mempersiapkan alam yang tidak nampak itu, atau hanya mempersiapkan alam yang nampak itu. Dan ingat, alam yang nampak ini gelarnya adalah alam fana, alam yang akan hancur, tidak kekal. Apa tidak kita layak diberi gelar orang bodoh?
Kalau banting tulang peras keringat kita untuk alam yang akan kita tinggalkan atau untuk alam yang akan dihancurkan oleh Allah. Fir'aun laknatullah alaih. Tatkala malaikatul maut datang, amantu kata Fir'aun. Amantu bima amana bihi. Amantu bila ilaha illa amana bihi Bani Israel. Malaikatul maut datang menampakkan wajahnya. Dan wajah malaikatul maut bagi orang yang sibuk dengan amal cantik sekali. Tapi bagi orang yang sibuk dengan materi dan kebendaan, wajahnya seram. Sekarang kalau saya kalau masuk di rumah, biasa saya punya anak itu, dia sembunyi di balik tabir. Ketika saya masuk tabir itu kan, langsung dia kagetin saya. Woi. Jadi dia tidak nampak, tiba-tiba nampak, kagetnya masya Allah. Kata teman-teman, saya begitu. Nah kira-kira kita yang tiba-tiba kelihatan malaikatul maut saja dapat tidak? Kalau kita tidak pernah muzakarah tentang malaikatul maut. Dan orang yang kaget Pak, bisa mati juga. Mati juga. Minimal yang ada di tangannya dia bawa pasti loncat. Rusak. Fir'aun disuruh memperbaiki iman dan amal, tidak mau, sibuk terus dengan kerajaannya. Tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan perkara yang lain. Tidak mau belajar keyakinannya kepada perkara yang lain. Bahkan yaqra'una bima 'indahu minal ilm. Ini kebiasaan orang-orang yang sibuk dengan kebendaan. Dia yakin perdagangan dia inilah yang akan membawa dia pada kesuksesan. Begitu kaum Madian dulu. Kaum Sabah juga begitu. Karena kerja keras, banting tulang, fokus pada pertaniannya. Man jahada fa innama yujahidu bi nafsihi. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa Allah menjadikan usaha manusia satu perkara yang luar biasa, usaha manusia. Allah jadikan dunia ini darul asbab. Apa itu darul asbab? Usaha manusia. Allah berikan kekuatan pada usaha manusia. Allah tidak sia-siakan. Allah lagi baik. Allah tidak sia-siakan usaha manusia. Kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kerja keras, mau bekerja keras, mau bersusah-susah untuk mencapai maksud, itu fitratan Allah telah letakkan pada diri manusia. Tapi persoalannya, adakah kerja kerasnya manusia itu diarahkan, digunakan mengikuti petunjuk Allah? Itu masalah. Anak kita pintar, tapi pintar itu kita arahkan apa tidak? Kalau tidak, bisa saja anak kita besarnya pintar nyuri, ya kan? Jadi pejabatnya nyuri uang rakyat, dia pintar dia, tapi tidak terarahkan, akhirnya kepintarannya digunakan sendiri uang rakyat. Allah tidak sia-siakan usaha manusia. Kalau dia ingin keburukan, kerja kerasnya diarahkan kepada keburukan,
maka Allah sampaikan dia kepada Allah sampaikan dia. Oleh itu orang-orang Nasara, orang-orang yang sesat, kerja kerasnya tidak mendapatkan hidayah, kosong dari hidayah, maka dikatakan dhalin. Orang-orang yang sesat, dia bekerja keras, dia buat amal. Orang Nasara buat amal, tapi amalnya tidak mendapatkan kerja keras untuk cari amal. Tapi kerja kerasnya mencari amalnya tanpa hidayah, sehingga bukan amal soleh, amalnya salah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin amiyah laisa lahu ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Umar melihat orang-orang padri ini, uskup-uskup ini nggak kawin, puasa, dia korbankan nafsunya, syahwatnya. Padahal Nabi Isa tidak pernah mencontohkan itu. Dia bekerja, dia berkorban, tapi tanpa petunjuk. Dia berkorbannya sudah agak bagus untuk cari amal, tapi tanpa petunjuk. Jadi amalannya pun dolal, sesat. Kita berdoa supaya terhindar daripada jalan hidup itu. Itu buat amal tanpa ilmu. Buat amal tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi, ilmunya tidak diamalin. Dia tahu ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, sebagai Nabi penutup akhir zaman, membawa ilmu tentang amal, membawa kejayaan kepada manusia dunia dan akhirat, tapi tidak diikuti. Inilah kehidupan makdub yang dimurkai. Jalani kehidupan, kerja kerasnya tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia dapat. Ini dua kehidupan orang yang sempat dikasih oleh Allah kitab suci. Nah, bagaimana kalau orang yang menjalani kehidupan yang tidak ada hubungannya dengan kitab suci, hanya materi dan kebenaran? Itulah kehidupan kaum Sabah. Saya ceritakan, mereka sibuk dengan perkebunannya dan mereka bangga dengan kebun itu. Jadi ilmu kainat yang mereka miliki, ilmu alam, didalami terus ilmu alam ini, sehingga mereka punya sistem pengairan kebunnya canggih. Karena itu tujuan mereka berpikir, merenung, Allah kasih. Dulunya mereka tidak punya ilmu itu, Allah kasih. Allamal insana ma lam ya'lam. Apa so? Assalamualaikum. Jangan dulu begitu, undang ngantuk itu. Masih di alam dunia, maka masih bisa menjawab, panggil. Belum di langit yang pertama itu belum. Allah. Ada dua ilmu, ilmu ilahi dan ilmu alam. Ilmu alam, ilmu tentang benda. Ilmu ilahi, ilmu tentang amal. Ilmu yang berhubungan dengan pertanyaan di kubur dan pertanyaan di alam mahsyar. Itu ilmu ilahi. Yang diajarkan di sekolah-sekolah kita itu ilmu alam, ilmu kainat, bukan ilmu ilahi. Ilmu itu selalu menyebabkan pemiliknya sombong, bangga, yafrahuna bima 'indahum minal ilm. Mereka bangga dengan ilmu yang mereka miliki.
iman, seseorang tidak akan melihat kekuatan di dalam amal. Seseorang tidak akan menghubungkan kebutuhan rumah tangganya dengan amal, tapi dihubungkan dengan materi. Seseorang tidak akan pernah menyelesaikan masalahnya dengan amal, karena dia tidak melihat apa-apa dalam amal. Dia cuek dengan amal, dia remehkan amal, dia hina amal. Hah? Apa itu sholat? Apa itu zikir? Apa itu takwa? Apa itu sedekah? Ini kehidupan akhirat kita. Tahunya zahirnya dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Akhirat nggak ada pembicaraan, nggak ada kamus. Kalau yakin dengan akhirat, maka dia akan yakin juga dengan amal, karena yang berlaku di akhirat amal. Itulah ilmu yang dibawa oleh nabi-nabi. Oleh itu tanpa iman dengan akhirat, tanpa iman dengan mugibat, tanpa iman kepada Allah, orang akan meletakkan alam musyahadah ini atau alam materi ini di depan matanya. Kalau orang sudah meletakkan materi di depan matanya, hancurlah tertib amal 24 jam. Hancur. Bukan saja dia tidak melihat kepada amal, karena dia tidak melihat amal ada kejayaan di dalam amal, ada penyelesaian masalah di dalam amal. Justru yang dia lihat adalah materi dan kebendaan, maka dia lari kepada materi, bukan lari kepada amal. Saat ada kebutuhan, saat ada masalah. Jadi kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang buat amal juga kok, walaupun imannya lemah. Amal yang dia buat bukan berdasarkan ilmu. Amal yang dia buat tradisi. Tidak ada ruhnya. Ruhnya amal adalah iman bil ghaib. Imanan wa ihtisaban, itu ruhnya amal. Kalau amal dibuat tanpa iman dan ihtisaban, ibarat amal tanpa ruh, seperti sapi tanpa ruh. Kira-kira sapi tak ada ruhnya, jadi apa itu? Ada nggak yang membeli bangkai kambing? Itu aja mau Idul Adha ini, ya kan? Ini ada sapi sore. Tapi biasanya berapa kilo? 80. Ini 500 kilo. Besar. Siapa yang mau beli? Kita gratis pun tidak mau karena tidak ada ruhnya. Wanita cantik, jelita, putih, mulus, tinggi, langsing, semua kelebihan ada padanya. Dan satu kelemahannya, apa itu kekurangannya? Tidak ada ruhnya. Kira-kira siapa yang mau ambil? Bahkan ada pertandingan, pernah dengar atau tidak? Perlombaan, perlombaan. Kalau sempat pada perlombaan itu, tikus mengalahkan singa. Tikus mengalahkan singa. Singa dikalahkan oleh tikus. Tikus mengalahkan singa. Mana boleh, mana bisa tikus mengalahkan singa? Iya. Karena singanya walaupun besar, tapi dari plastik. Tidak ada ruhnya. Nah, tikus ini asli ada ruhnya. Kira-kira yang menang siapa? Tikus. Demikian amal yang dibuat tanpa ruh. Ini bangkai, bau busuk yang keluar dari amalan. Apalagi itu 3 orang kelompok dalam umat, bawa amalannya besar-besar. Yang satu mujahid, yang satu ulama, qari, yang satu dermawan. Besar amalannya. Tapi karena tidak ada ruhnya, buat amal untuk selain Allah. Kenapa orang buat amal untuk selain Allah? Karena memang di hatinya tidak ada Allah. Orang yang hatinya tidak ada Allah, bagaimana mungkin dia salat untuk Allah?
Orang di hatinya tidak ada Allah, mana mungkin dia baca Quran ke Allah? Orang yang di hatinya tidak ada Allah, mana mungkin puasanya untuk Allah? Orang yang di hatinya tidak ada Allah, mana mungkin haji berkali-kali untuk Allah? Nah, dia tidak kenal Allah, dia tidak pernah membesarkan Allah. Orang yang tidak kenal Allah, orang yang hatinya tidak ada Allah, mana mungkin dia bangun masjid karena Allah? Mana mungkin dia potong sapi karena Allah? Tiap tahun dia korban potong sapi, tapi manakala hatinya tidak ada Allah, yang di mulutnya yang dia besarkan tidak pernah Allah yang dia besarkan, mana mungkin korban sapinya untuk Allah? Kalau kita tidak belajar iman, tidak akan datang ikhlas. Amalan yang tidak ikhlas dilempar ke muka kita. Dilempar ke muka. Amalan yang tidak ikhlasnya dilempar ke muka kita. Maka tiga kelompok umat ini bawa amalan yang besar-besar. Kamu saya kasih nikmat ini itu, apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini? Saya gunakan untuk keluar memperjuangkan agama Allah. Rupanya saya keluar berjihad di jalan Allah. Kata Allah, kau pikir kau keluar di jalan Allah supaya kau dianggap sebagai pahlawan, pemberani. Dan kau sudah dapat itu waktu di dunia. Kau senang banyak tasbihan itu. Sekarang bagian kamu neraka. Kori, ustaz dipanggil. Saya kasih kamu nikmat ini, nikmat itu. Bagaimana kau gunakan nikmat itu? Saya bangun pesantren, saya ngajar Quran, saya ceramah, saya khutbah. Kata Allah, kasih takut itu. Kau mengajar itu supaya kau dipanggil maulana, supaya dipanggil ustaz, supaya dicium tanganmu. Kau mengajar itu, kau ceramah itu supaya dapat amplop. Dan kau sudah dapat itu di dunia. Kita niatkan betul, sekarang masuk neraka. Maju dermawan, saya kasih kamu nikmat ini, nikmat itu. Coba kita bangun masjid 10, bangun pesantren 5. Tiap ibu kota saya bangun. Yang ketiga tuh saya kasih kata-kata zabda, tipu. Kau buat semua itu supaya kau dipanggil dermawan. Dan kau sudah senang disebut dermawan. Muslimin, donatur, ini donatur pertama di Pondok Darut Taqwa. Kau sudah kepala besar tuh dengan begitu. Sekarang kau masuk neraka. Ini orang yang buat amal tapi rusak keyakinannya. Karena ikhlas itu bersumber daripada keyakinan yang benar. Riya dan sum'ah itu bersumber daripada keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah itu namanya syirik. Ini tuh orang yang buat amal tapi rusak. Kenapa rusak amalannya? Karena yakinnya rusak. Nah, kalau orang tidak buat amal, tidak usah ditanya lagi, langsung diseret ke neraka. Yang tidak buat amal. Kita kalau cari ilmu tidak amal, masuk neraka. Karena ilmu itu untuk amal. Kita cari ilmu, tapi kita tidak amal, neraka. Bukan kamu masuk neraka. Tidak boleh kita bilang kamu masuk neraka. Siapa yang cari ilmu tapi tidak amal, orang seperti ini calon neraka. Kalau kita amal tanpa ilmu, neraka. Kalau kita ada iman, ada ilmu, ada amal, ada ilmu, ada amal. Tapi iman kita rusak, yakin kita rusak, neraka.
Orang yang berilmu bisa amal karena imannya kuat. Orang dalam beramal, dia akan terus cari ilmu untuk memperbaiki amalannya karena imannya bagus. Karena imannya bagus, dia cari ilmu. Karena imannya bagus, dia cari amal setelah berilmu. Tapi hari ini kita belajar iman tidak mau. 3 hari belajar iman, 40 hari belajar iman. Datang malam markas ini untuk belajar iman. 2,5 jam belajar iman. Tanpa iman, kita tidak melihat kekuatan dalam amal. Dan tanpa iman, kita tidak bisa mengamalkan ilmu kita. Dan tanpa iman, kita tidak bisa istiqomah dalam amal. Karena dunia kita jinjing. Dunia yang di atas kepala. Agama dijinjing. Yang dijunjung itu dunia. Jadi kalau goyah, yang di kepala ini akan dijaga betul-betul. Namanya di atas kepala mulia tuh. Jadi di tangan ini dibuang. Jauhlah dibuang dulu kalau dagangan goyang. Nah, 3 hari buang dulu kalau istri mau melahirkan. Nah, 40 hari tunda dulu kalau seandainya mau keluar 40 hari tidak ada jaga toko. Termasuk ustadz-ustadz tidak ada yang jadi imam. Tidak keluar 40 hari karena tidak ada yang jaga, tidak ada yang jadi imam. Kalau orang dunia bilang kita tidak, bukannya tidak mau keluar Maulana, tapi kalau kita keluar siapa yang kasih makan sapi? Apa bedanya dengan ustadz? Kalau saya keluar bukan tidak mau keluar, saya mau keluar, tapi siapa yang jadi imam kalau saya keluar? Nah kalau tidak ada yang jadi imam, nanti bagaimana? Saya nanti ditendang oleh pengurus. Kalau saya ditendang, kompor saya bagaimana berjalan? Semua sama kita. Jadi dalam tabligh ini akan muncul 2 orang, 2 kelompok, 2 partai. Muncul 2 kelompok. Kelompok yang pertama punya asbab, kelompok yang kedua tidak punya asbab. Kelompok yang pertama ada duit, kelompok yang kedua tidak ada duit. Betulkah Seng? Betul? Tidak ada kelompok yang ketiga. Atau ada kelompok yang ketiga mau daftar? Kenapa kita ngojek? Kenapa kita buka toko? Buat pertanyaan. Kenapa kita harus jual nasi kuning? Kenapa harus keliling-keliling cari besi-besi bekas? Kenapa? Kenapa? Jawabannya adalah supaya kita tidak berharap sama makhluk. Itu jawabannya apa? Jawabannya bagus. Supaya tidak mengharap sama makhluk. Bukankah besi itu juga makhluk? Kau tidak berharap sama makhluk lain, tapi makhluk pun kau berharap. Nah Allah tidak tanya toko orang, toko kamu yang ditanya oleh Allah. Allah tidak tanya ojek orang lain, karena ojek orang lain itu tidak pernah masuk uangnya ke kantongmu. Yang ditanya itu ojek kamu. Itu penting aja kita belajar iman. Tanpa melihat apapun kata Allah dan Rasulnya, kita yakin. Dan ajibnya, setiap selesai ayat-ayat ibadah, belakangnya ayat rezeki.
Jadi kalau kita fokus pada ibadah, rezeki itu mudah nanti. Contohnya satu dua ayat saya sampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kecuali untuk beribadah. Artinya saya ciptakan manusia dan jin hanya untuk ibadah, bukan untuk cari rezeki. Timbul pertanyaan, baru ketemu makan minum bagaimana? Ma nuridu minhum min rizqi wa ma nuridu minhum ayyukum. Kata Allah, loh, saya ciptakan kamu itu saya kasih kamu rezeki. Bukan saya minta rezeki dari kamu. Saya minta kamu cari rezeki, bukan itu yang saya minta. Saya minta kamu beribadah. Jadi bagaimana? Kalau saya beribadah, Innallaha war-razzaq. Allah itu bukan kasih kamu rezeki saja, anakmu pun Allah yang kasih. Kau cucu pun Allah yang kasih. Kau ikan lele di belakang rumah pun Allah yang kasih. Kau burung itu di depan. Kau burung lagi. Burung yang kau pelihara di dalam sangkar itu pun Allah yang kasih. Kucing yang gentayangan di sekitar rumahmu itu pun Allah yang kasih rezekinya. Semua makhluk Allah, Allah yang kasih rezekinya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwati. Allah punya nizam yang kuat, yang hebat dalam menyampaikan rezekinya. Allah. Saudara sering dengar itu kisah. Sekarang Musa bertanya, bagaimana kau memberikan rezeki kepada hamba-hamba? Allah suruh pukul batu di depannya 3 kali, pecah 3 kali. Di dalam pecahan batu yang ketiga itu ada cacing yang di dalam mulutnya ada daun. Itu daun datangnya dari mana? Ada orang Nabi jawab, itu daun datang dari mana? Yang daun dalam peti, dalam batu 3 itu datang dari Allah. Baru ukur rezeki datang dari ojek. Rezekimu datang dari tokomu. Ini kalau kita nggak belajar ini sebelum mati, bahaya mati kita. Karena orang-orang kafir Quraisy dulu waktu ditanya, "May yarzuqukum minas samaa'i wal ardh?" Sayaqulun Allah. Mereka kalau ditanya siapa yang kasih kamu rezeki, mereka bilang Allah. Kalau ditanya siapa yang kasih rezeki, mereka bilang apa? Allah. Terus kita kalau ditanya siapa yang kasih rezeki, siapa kita jawab apa? Sama enggak? Sama. Maka betul anna tufakun, kenapa amalan kamu begitu? Kalau kamu yakin kepada Allah, kenapa amalan kamu malas? Kenapa kamu malas buat amal? Tapi cari duit kok jos? Berarti Tuhan kami itu Allah atau pekerjaan? Kalau kamu bilang Allah, kenapa aku tabrakan waktu cari duit dengan waktu amal? Kenapa kamu korbankan waktu amal? Kenapa kamu tidak bersabar mendapatkan uang yang sedikit demi amal? Kenapa kamu tidak pertahankan amal? Kenapa kamu hancurkan amal? Karena Allah tidak pandang harta, yang Allah pandang amal. Dan amal itulah yang Allah turunkan sebagai sarana asbab. Yang ada jaminan bahwa Allah kasih kamu rezeki itu lewat amal. Kenapa kamu tidak tawajud kepada amal? Kenapa kamu tidak tingkatkan amal? Kenapa kamu tidak istiqomah dalam amal? Ke kantor istiqomah. Kenapa 2,5 jam tidak istiqomah? Ke pasar istiqomah. Kenapa 3 hari tidak istiqomah? Jadi orang yang tidak belajar iman, maka dia tidak bisa istiqomah dalam amal. Goncang sedikit dunianya, dia pegang, dia tolong dunia erat-erat. Dia tidak sadar, 2,5 jam lewat, jualan 1 lewat, jualan 2 lewat, baca Al-Quran lewat, majlis ulama lewat. Yang penting toko jangan lepas. Jabatan jangan lepas. Orang-orang ini Allah katakan dalam Quran, wa minan nasi may
ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas kata-kata saja. Bilang Allah, siapa yang kasih rezeki? Allah, siapa yang jaga kamu? Allah. Pas giliran tazkir, siapa yang jaga harta pusatku? Sekarang hati kita ini nggak bisa ditipu. Siapa yang kita bersandar? Apa yang kita sandarkan diri kita, urusan-urusan kita? Kita bersandar kepada siapa? Untuk itu kehidupan sahabat ini, bahkan secara backgroundnya sahabat lebih teruk dari kita. Ada Abu Jahal di zaman dia, Abu Lahab, Abu Jahal di zaman dia, zaman jahiliyah. Siapa yang beriman? Wah, sudah. Kena bully, kena pukul, kena boykot. 3 tahun Syekh Abu Talib. Nabi dengan orang yang beriman diboykot sosial di lembah Abu Talib. Pemboikotan itu mereka tidak boleh keluar dari situ selama 3 tahun. Kira-kira makan apa mereka? Dan orang luar tidak boleh masuk bantu mereka. Ketahuan dipukul. Kira-kira sembakonya habis tidak? Habis. Sampai ada yang mengatakan, saya tidak bisa membedakan lagi apa yang saya makan. Pokoknya dapat ambil. 3 tahun. Kita sudah dengar kisah Bilal ditaruh batu di dadanya, Khabab ditaruh bara api di punggungnya. Sarik ditarik di tengah padang pasir, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Penderitaan demi penderitaan. Tapi tidak ada yang korbankan imannya, tidak ada. Dan tidak ada yang tidak berdakwah, semua taklim. Sembunyi-sembunyi taklimnya, sembunyi-sembunyi dakwah. Dan setiap ada masalah, apa mereka lapor kepada Nabi, Nabi ingatkan mereka untuk berzikir. Ini penduduk Mekah. Sampai Bilal, Khabbab, Amar jumpa Nabi di bawah naungan Ka'bah. Ya Rasulullah, alam tastansuruna, alam tastagithuna. Ya Rasulullah, menderita ya Rasul, menderita ya Rasul. Tidakkah kau minta tolong supaya penderitaan ini dihilangkan? Ini penderitaan ini memang apa namanya? Tulang-tulang itu patah, daging-daging meleleh, nana-nana meleleh, darah bercucuran. Itu yang nampak pemandangan. Tapi dakwahnya tidak berubah. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflih. Hanya kejayaan di dalam ucapkan la ilaha illallah. Tapi faktanya di lapangan yang ucapkan kalimat ini menderita, susah, hina. Yakin gak dengan berita gaib bahwa yang ucapkan la ilaha illallah berjaya? Di balik kehidupan ini ada akhirat. Di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Dunianya ujian. Yakin gak dengan kata-kata itu? Uji. Nah kita kalau tidak kelar 3 hari, kira-kira kalau toko kita tutup, ada apa kira? Tulang kita patah. Datang perintah hijrah ke Madinah. Terdengar pengumuman 100 orang pemuda Quraisy dengan pedang terhunus kejar Nabi. Yang bawa kepalanya Nabi dikasih hadiah 1000 onta. Dikejar Nabi dari belakang. Jadi meninggalkan kota Mekah dalam keadaan takut secara zahir.
Malam-malam tinggal. Jalan kaki. Kemarin saya umroh itu diperlihatkan, Nabi jalan kakinya tuh ngambil jalan yang baru, bukan jalan yang lama. Kalau jalan yang lama itu sudah enak. Ini jalan yang baduri-baduri, babatu-babatu. Atau ada istilah lain nih. Mendaki. Hijrah ke Madinah. Dan sudah diteropong, Nabi nginap di rumahnya Ali malam itu. Kepung rumahnya Ali. Sampai di Madinah hadirin. Sebelum sampai di Madinah, satu orang kafir kejar beliau dengan pedang, dengan kudanya. Udah pokoknya ketebas sudah kepala Nabi. Tapi bantuan Allah datang, selalu seperti itu. Kepepet, bantuan Allah datang. Kepepet, bantuan Allah datang. Bantuan Allah itu tidak datang di awal, di akhir. Jadi kalau kita mau keluar 3 hari, anak kita sakit, memang bantuan tidak langsung datang. Coba dihubungkan itu peristiwa Nabi dengan peristiwa kita. Yakin tidak dengan janji Allah. Intan suruh yang suruhkum. Sabit aqdamakum. Siapa namanya? Ukas apa? Ukas? Berapa? Tatkala dia tidak menjamah Nabi, terprosok di dalam pasir kudanya. 3 kali buat begitu. Nabi bilang sama Suraka, Suraka, apa jadinya? Nabi janjikan dia lagi kepada yang lain. Ini karpun Nabi ini mungkin kalau itikaf malam markas dapat 10 juta, mungkin penuh di markas. Nanti habis itu sahabat tinggal 20 orang, 15 orang saja. Kemana yang lainnya itu? Ada apa di rumah itu? Ada apa di rumah itu? Ditemani kita di kuburan. Hah? Waktu dia cari laki-laki lain setelah kita masuk di kuburan. Kenapa begitu cinta kita berlebihan? Tatkala agama melemah di zaman kita ini. Bukan tidak boleh mencintai istri. Dibatasi, jangan kecintaan kita kepada istri melebihi cinta kita kepada kerja dakwah. Harus berubah, kita harus meningkat dengan kerja dakwah ini. Jangan gitu-gitu terus. Mana ada orang mau? Ada pegawai mau gitu-gitu terus nggak naik pangkat. Naik dalam pengorbanan. Kepahaman berdasarkan pengorbanan. Nah bayangkan, Suraka yang mau membunuh Nabi niatnya, melihat bantuan Allah datang kepada Nabi. Kemudian Nabi janjikan kepada, Suraka, apa jadinya kamu kalau nanti kamu yang membawa kunci perbendaharaan Kisra. Kata Suraka, saya membuka Faturum Kisra dan saya bawa itu kunci perbendaharaan, taruh di Masjid Nabawi. Terbukti apa kata Nabi? Allah perlihatkan di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat itu kubur, maksar, sirat, mizan, surga, neraka, bidadari, bermata, itu nanti. Gaib, ini juga gaib. Janji-janji Allah itu gaib. Artinya gaib nanti di alam akhirat, ada juga gaib di alam dunia. Sebelum melihat itu, kejadiannya 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Kita harus yakin dengan kerja dakwah ini semua beres. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam kerja ini, bermasalah nanti urusan-urusan kita. Harus yakin seperti itu. Sekarang kita menganggap, urusan saya beres-beres kok. Iya, tapi yakin kamu rusak. Dengan rusaknya keyakinan kamu, amalan kamu jadi melemah. Tatkala amalan kamu melemah, nanti masalah muncul. Kamu tidak sadar, masalah muncul. Dan materi yang datang kepada kamu
dengan meninggalkan dakwah, materi yang datang kepada kamu dengan meninggalkan takaza dakwah, yakin kamu rusak, amalan kamu rusak, akhirnya materi yang diberikan itu Allah juga kasih, bukan suami yang kasih. Siapa yang kasih? Allah. Ada kapten siapa yang kasih? Allah. Rumah siapa yang kasih? Allah. Motor mobil siapa yang kasih? Allah. Makanan pakaian siapa yang kasih? Allah. Istri anak siapa yang kasih? Allah. Tapi Allah kasih dengan kemurkaan. Astagfirullah. Ya, karena kau rusak amal, karena kau tinggalkan dakwah, karena kau sepelekan dakwah, karena kau nomor duakan dakwah. Allah kasih dengan kemurkaan. Seperti ada pisang, kita potong bagi dua. Yang satu kasih burung kakak tua, Yakob lapar, Yakob lapar, Yakob lapar. Sambil senyum kah sambil marah? Senyum. Senyum. Kenapa senyum? Karena Yakob kasih suara yang bagus. Ya kan? Pancasila, rukun iman, ada 6. Sita sifat, bisa tuh burung Yakob kalau kita ajari dia. Tikus diajari, nggak bisa. Tikus makan roti kita, makan macam-macam ditudung. Maka kita kasih juga separuh pisang, tapi kasihnya dengan senyum kah dengan marah? Marah. Bahkan ditaruh di perangkap. Astagfirullah. Untuk Yakob nikmat, untuk tikus apa? Perangkap. Baru beli donat 1 kotak dari OYH, habisin semua. Kan begitu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in. Tatkala lupa dengan peringatan-peringatan kami, sibuk terus dengan materi dan kebendaan, sehingga merusak amal, rusak keyakinan, rusak amal. Maka udah nggak berguna lagi peringatan, ya udah deh. Udah bebel nih anak kita kan, kalau udah bebel nggak bisa dinasihat, ya udah terserah lu deh ngapain, kan gitu. Allah bilang ya udah, kalau kamu udah nggak bisa dinasihatin lagi, kamu apa? Sudah sekalian aja biar nerakamu makin dalam deh. Udah begitu, nggak mau diperingati. Nah, waktu dikasih semua yang dia inginkan, merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki itu tadi. Ternyata tanpa Allah, tanpa dakwah, tanpa ilmu, tanpa zikir, tanpa takwa, naik pangkat saya, bisnis saya berkembang, saya punya istri 5, bangga punya istri 5. Maka Allah bukakan semua itu supaya kita terpelena, kita terpesona, asik dengan maksiat. Akhirnya pada saat tidak ada lagi sedikit pun penyesalan, tidak ada sedikit pun rasa tobat, akhadnahum baktatan, kami tempelin dia tiba-tiba. Nah, Fir'aun ditangkap tiba-tiba. Saya beriman. Sekarang saya beriman seperti Bani Israel. Maka Jibril ambil pasir lempar ke mulutnya. Al-an, kenapa baru sekarang? On, kenapa baru sekarang? Sekarang kamu gak lihat saya. Bukan iman namanya. Kata Allah, kami selamatkan jasad Fir'aun itu, nggak bangkai-bangkai, nggak busuk-busuk, nggak hilang, supaya jadi peringatan untuk kita sampai hari kiamat. Jangan sibuk dengan materi. Sibuk, kemana si Fulan nggak jauh? Kemana si Fulan nggak ke markas lagi? Kenapa si Fulan nggak 3 hari? Dia sibuk, kasihan deh lu, sibuk dengan materi. Sibuk jawab, sibuk taklim, sibuk dakwah, sibuk zikir, sibuk itikaf. Adapun keperluan itu ya sekedar, mana ada orang buat WC sebesar kamar? Ada? Pernah lihat? Mana lebih besar, kamar atau WC? Kamar. Mana lebih besar, ruang tamu atau WC? Ruang tamu. Ada jawab biar hilang ngantuk. Mana lebih besar, dapur atau WC? Dapur. Kenapa WC kecil? Karena jarang kita ke belakang tuh jarang. Masya Allah. Iya kan? Keperluan yang sedikit itu. Yang kira dunia ini mata unsalir, dunia ini kecuping. Kok sibuk dengan yang kecuping? Otakmu di mana, Pak De?
Sibuk itu dengan dakwah, sibuk itu dengan taklim. Ini ada pesan dari jemaah Pakistan. Coba Maulana kemarin kami di Nabi itu luar biasa orang Nabi. Betul kan? Orang Nabi di Nusra mereka banyak kan? Tidak perlu diarahkan, mereka bawa kami ke sana, bawa ke kemari. Nusra kami tidak perlu dijadwal. Saya bilang iya setelah saya marah-marah mereka. Dalam hatiku, tapi Masya Allah berpunyai diri. Cuman ada satu kata dia, ada dua. Satu, pasar-pasar itu dimulai dengan taklim. Buka toko, taklim, kanan kiri jalan, ayo kita dengarkan 5 menit. Satu hadis baca, insya Allah kita amal ya, sampaikan sama teman-teman. Sudah, tutup taklim. Mulai dulu kita dengan zikir. Dimulai itu. Pesan dulu, memang itu dari dulu di Pakistan. Saya waktu kalau Mas Pura itu, mau bunda, di daerah Pusto sana, kami dipanggil. Masuk di pasar. Pada 70 sampai 100 orang dengar kesan. Jadi saya tidak pakai mic tapi suara sampai di jalan. Semangat, lagi semangat. Ini menunjukkan hubungkan setiap Allah, setiap kebendaan dengan amal. Hadirin Bapak Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu. Para Anbiya alaihi salatu wassalam Allah datangkan ke dunia ini satu misi mereka, walaupun masanya berbeda. Objeknya ada yang kepada petani, ada yang kepada pedagang, ada yang kepada konglomerat, ada yang kepada raja-raja. Tapi mereka punya misi sama semuanya, memalingkan semua masyarakat mereka, kaum mereka, dari benda-benda ini kepada amal. Sibuk dengan amal, jangan sibuk dengan benda. Dunia ini sekedar keperluan, gak usah banyak waktu kita di situ. Menyesal kita tidak akhirat. Udah dijamin. Itu kita sibuk dengan perkara yang sudah dijamin rezeki. Dan kita lalai untuk meningkatkan iman kita yang belum ada jaminan. Di mana Nabi pernah bersabda, di mana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitan." Bersegera kepada amal sebelum datang fitnah. Fitnah. Ada fitnah Sarra, ada fitnah Zuhaimah. 3 fitnah sebelum fitnah Dajjal itu. Dan kita berada di fitnah yang ketiga ini sebelum munculnya fitnah Dajjal. Fitnah yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Susah membedakan. Ma'ruf munkar, munkar ma'ruf. Dan banyak orang ngajak kita ke neraka. Sedikit orang datang ke rumah kita ajak keluar 3 hari 4 hari. Gitu. Tapi yang ngajak bisnis, Nabi itu kepada Hudzaifah radhiyallahu. Banyak orang mengajak kita ke neraka bukan ke surga. Zaman kita ini. Itu Bapak Saudara, para Anbiya alaihi salatu wassalam memalingkan wajah kaumnya, jangan lihat benda. Karena benda ini akan hancur, ngapain dilihat? Dan benda ini kalau kita lihat, setan menghiasi benda ini seperti setan menghiasi pohon khuldi itu kepada nenek moyang kita. Setan bilang, kenapa kamu dilarang makan buah itu? Baru ini bisiki pertama kali itu perempuan. Karena setan tahu kelemahan laki-laki pada perempuan. Ini kan tidak etikap karena memang sudah ada pesanan khusus dari perempuan di belakang. Dia malam Jumat pertama saya etika. Pokoknya Maulana bilang apa saja 5 jam, yang penting metua belakang bilang pulang. Di dalam mentaati metua ada kejayaan. Ngapain pulang terus?
Nah, Umar bin Abdul Aziz 3 tahun setengah nggak tidur sama istrinya, 3 tahun setengah nggak pernah tidur sama istri. Asik. Padahal istrinya di samping, di kasur, dia di atas tikar di bawah. Nggak dikorek-korek itu yang di samping. Ini udah jauh, masih mau pulang juga. Allah. Ini itikaf sama-sama kita, diskusi agama di sini. Bagaimana jemaah terbentuk ini, juru damai sukses bagaimana caranya? Dulu musyawarah kita habis makan malam. Kan tidak ada kerja dunia. Sekarang kerja dunia kita pagi sampai sore sudah banyak. Khusus malam Jumat kita itikaf ini. Lawan itu nafsu. Kata Muhammad Wahab, orang yang di saat agama mundur, sibuk ngurus keperluan istri anak, maka waktu dia bilang Allahu Akbar, malaikat bilang khutifu. Mulutmu bilang Allah Maha Besar, padahal yang kau besarkan anak istrimu. Jadi Nabi memalingkan umatnya daripada melihat benda-benda ini. Kenapa? Kalau kita lihat benda ini, setan masuk. Setan bilang apa? Saya bicara tentang lihat depan, lihat belakang, enggak, saya tidak bicara. Karena setan bilang, la'atiyannahum min baini aydihim. Demi namamu ya Allah, saya akan datangi keturunan Adam dari arah depan. Depan ini materi, dunia. Saya tidak bicara setan datang dari arah belakang. Itu suku. Setan mendatangi kita dari arah suku kita. Kabilah-kabilah kita. Dari arah kanan kiri, saya sebutkan. Depan, belakang, kanan, kiri untuk menjerumuskan kita masuk neraka itu 4 arah didatangi. Cuman atas dan bawah tidak didatangi. Atas lihat Allah. Apa kata Allah lewat para wali-walinya untuk malam markas? Itu kita ikuti, selamat kita dari fitnah akhir zaman. Yang kedua, setan tidak datang dari arah bawah. Ingat mati, ingat mati, ingat mati. Kalau kita mati, pilih mana? Mati pegang istri malam Jumat kah? Atau pegang buku musyawarah? Dan kalau kita tidak cinta Allah dan Rasulnya, kalau kita tidak mencintai agama dan usaha agama, lebih daripada anak istri kita, kita sulit membawa anak istri kita pada agama, sulit. Maka maaf, tidak heran ahli-ahli agama, penceramah kondang, istrinya, anak-anaknya jauh dari agama. Semua nabi-nabi, kalau bahasa Urdunya begini, bahasa Urdu kan bahasa Jawa, bahasa Jawanya begini. Yakin ko murnahe. Semua nabi-nabi kerjanya banting setir. Kisu sehat ke, palingkan umatnya daripada benda-benda ini. Balik ke terus rujuk karena dibawa kepada pencipta benda. Jangan terkesan kepada benda. Allah turunkan benda itu untuk memuji kita. Dalam benda ini tidak ada kekuatan sama sekali menyalakan kompor kita. Tidak ada hubungan kebutuhan hidup kita dengan makanan, nggak ada. Nggak ada hubungannya kesembuhan itu dengan obat dan dokter, tidak ada. Tidak ada hubungannya utang masalah kita dengan duit itu, nggak ada. Satu kesalahan yang fatal tatkala manusia menghubungkan kebutuhan dan masalah hidupnya dengan benda-benda materi. Benda-benda materi bukan untuk dinikmati. Karena hijaunya pun dengan duri, manisnya penuh dengan racun. Harus dimilah-milah menikmati dunia ini, mencicipi dunia ini harus dimilah-milah. Tidak semuanya layak untuk kita cicipi. Dan yang layak untuk dicicipi, berapa banyak kita cicipi, itu harus ilmu. Kalau kita tidak dekat sama Allah, kalau tidak ada kebesaran Allah di hati kita, mana mau kita cari ilmu Allah?
Sudah dapat ilmu cari ikan tuna, mau cari lagi ilmu teripang. Cari lagi ilmu mengumpulkan gelembung-gelembung ikan. Tidak ada bisa-bisa. Hanya kuburan yang bisa menghentikan ketamakan manusia. Lebih ngeri melihat manusia tamak dengan keinginan nafsunya daripada serigala melahap kambing-kambing yang sendirian. Bahaya ini ketamakan manusia pada dunia ini. Karena ketamakan kita pada dunia ini yang menghentikan kita semangat untuk berjuang. Innakum ala bayyinatin min rabbikum ma lam tazhar fikum sakratan. Sakratul jahli wa sakratul hubul aish. Wa antum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Wa idza dhahara minkum hubul aish fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la tujahiduna fi sabilillah. Kamu selalu dibimbing oleh Allah, dibimbing. Sekarang Allah tidak bimbing kita. Kenapa? Karena nafsu sudah mendominasi ruh kita. Yang dibimbing itu ya, kita terbimbing dengan nafsu. Nafsu bilang apa kita ikut. Apa kata Allah? Tidak didengar. Kapan Allah bisikkan kita? Kalau hati kita jadi arsy-Nya Allah. Hati kita tidak akan bisa jadi arsy-Nya Allah kalau masih penuh dengan kebendaan dan materi. Kotor materi itu, mengkotorkan. Nah, hati yang kotor tidak mungkin jadi arsy-Nya Allah. Allah. Oleh itu benda-benda ini, takaza yang pertama, tatkala kita melihat benda itu, hadirkan sebelum mata kita terpesona dengannya, sebelum mata kita naksir dengannya, maka kita sudah letakkan la ilaha illallah. Wahai makanan, kau makhluk, dulunya kau tidak ada. Allah ciptakan kamu dengan kudrat. Wahai toko, kau makhluk, dulu kau tidak ada. Allah adakan sekarang untuk memuji saya. Dan sifat yang ada pada dirimu, yaitu kemampuan mendatangkan duit, itu duit itu Allah yang datangkan, bukan ente. Yang kasih duit itu Allah, bukan kamu. Kamu bergantung kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, baru kau bisa kasih duit. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa saya dapat duit dari kamu. Duit dari Allah, bukan dari kamu. Dan Allah kuasa. Duduk berjam-jam, tapi tidak dapat apa-apa. Allah kuasa. Hancurkan toko, tapi Allah kasih duit dari arah yang lain. Allah yang kuasa, toko tidak ada kuasa apa-apa. Inilah yang disebut dengan belajar iman. Setiap apa nampak benda-benda, langsung kita nafikan. La, illallah, illallah, illallah. Kemudian juga kita perlu nafikan keyakinan umat-umat terdahulu. Bicarakan itu, dengarkan dan bicarakan. Korun yakinnya dengan harta, Allah hancurkan dia, tenggelamkan di daratan. Pelajaran sampai hari kiamat. Jangan coba-coba sibuk dan yakin dengan harta. Kau sabar yakinnya dengan sawah ladangnya, Allah hancurkan dengan kebunnya sekalian. Pelajaran sampai hari kiamat. Jangan yakin dan sibuk dengan perkebunan. Sekedar berkebun. Jangan terlalu banyak waktu kita untuk berkebun. Waktu 3 hari tinggalkan kebun. Waktu 4 hari tinggalkan kebun. Malam markas tinggalkan kebun. Kematian yakinnya dengan bisnis dagangan. Allah kirim petir membakar mereka semua. Dengan toko-tokonya sekalian. Pelajaran sampai hari kiamat. Yang sibuk dengan dagangan, tinggalkan amal. Nasibnya seperti kaum Madian. Kaum Samud sibuk dengan proyek. Allah hancurkan mereka jadi kerak-keras semua di dalam gunung. Pelajaran sampai hari kiamat. Yang sibuk dengan proyek, lupa dengan amal, tinggalkan amal, nasibnya seperti kaum Samud. Dan kita nafikan kepunyaan, kita nggak punya apa-apa, lahir telanjang, tinggalkan dunia telanjang. Wa kullu atin yaumal qiyamati farda. Setiap kalian akan sendirian berhadapan dengan Allah.
telanjang, tidak bawa apa-apa, kaki tidak bisa bergoyang. Suruh ditanya, dulu masa muda kemana kau gunakan? Pak Ismail, saya tambah umur kamu, jenggot kamu sudah tidak ada warna putih. Kemana kau gunakan tambahan umur itu? Masa muda amanat, tambahan umur amanat. Harta dari mana didapat? Sumbernya halal kah? Barangnya ada yang halal kah? Ada yang haram kah? Dan penyalurannya berapa persen itu agama? Berapa persen itu menyebarkan agama? Berapa persen itu dapur kamu? Berapa persen itu ta'lim para ulama-ulama? Berapa persen itu yatim piatu fakir miskin? Semua ditanya penyalurannya. Kalau kita tidak dekat sama ulama, kalau kita tidak dekat sama wali-wali Allah, kemana harta kita gunakan? Orang yang mikir hari-hari apa yang harus saya masukkan dalam perut saya, nilainya sama dengan apa yang keluar dari poronya. Ulat sutra, hari-hari yang keluar dari mulutnya apa? Kepompong itu ya ulat sutra itu, Mas. Kepompong yang benar bukan ulat sutra. Kepompong ulat sutra. Hari-hari yang keluar dari mulutnya apa? Benang sutra. Tatkala sempurna benang sutra itu jadi lingkaran penuh, apa yang terjadi? Manusia ambil sutranya, kepompongnya kemana? Kepompongnya kemana? Dead. Mati. Jangan jadi seperti ulat sutra. Dunia. Kasih istri. Pulang terus istri sama istri. Meninggal dunia, dikawini orang. Bangun rumah, ditinggali orang. Pakai otak kita. Nafikan kita nggak punya apa-apa, lahir telanjang, tinggalkan dunia telanjang, lahir menangis, bawa amanat, bisa nggak kita tunaikan? Meninggal dunia orang yang menangis, ini pergi tanpa amal, ini pergi rusaknya amal, ini pergi tanpa ikhlas, ini dia pergi tanpa sedekah. Orang nangisi kita, karena rusaknya amalan. Ada yang nangisi kita karena selama ini dia selalu berjuang. Siapa yang menggantikan dia? Kira-kira kita ditangisi karena apa? Karena bawa amal atau karena tinggalkan amal? Kita nggak punya apa-apa. Istri punya Allah, anak punya Allah, mata punya Allah, telinga punya Allah, rumah punya Allah, kapling punya Allah, ATM punya Allah. Jangan gunakan semau kita. Tanya sama ulama, berapa persen untuk agama, berapa persen untuk ta'lim, berapa persen untuk dakwah, berapa persen untuk ibadah, berapa persen untuk khidmat. Khidmat itu berapa persen untuk umat, berapa persen untuk kita. Tanya ulama. Kita nggak punya apa-apa. Setelah ini besok jangan bilang ini mobil saya. Bilang apa? Ini Allah. Ini amanat dari Allah. Jangan bilang itu gudang saya, tapi bilang apa? Amanat dari Allah. Amanat dari Allah. Dan yang terakhir, nafikan diri kita. Saya tidak ada apa-apanya dan saya tidak punya apa-apa karena memang saya bukan siapa-siapa. Saya kalau mau disebut air mani, akhir saya bangkai. Saya air mani, akhir saya bangkai. Jangan lihat sekarang. Mau lama. Suruh. Apa itu? Terbuai, tertipu kita kalau sekarang. Haji, lihat awal kita air mani, akhir kita bangkai. Kita bukan duduk, kita didudukkan oleh Allah. Kita bukan berdiri, kita diberdirikan oleh Allah. Kita tidak tidur, kita ditidurkan oleh Allah. Orang yang tidak bisa bangun kecuali dengan Allah, dengan izin Allah, bisa dibuka toko tanpa izin Allah. Hamsene hota, meresene hota, saya nggak ada apa-apanya. Apa yang ada pada saya pun nggak bisa saya buat tanpa Allah. Toko saya nggak bisa saya buka tanpa Allah. Toko nggak bisa saya tutup tanpa Allah. Kenali Allah. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ma'ahu, illa wa ra'aitu Allah bihi, illa wa ra'aituhu billah ma'allah."
Tidaklah aku lihat sesuatu kecuali aku lihat ada Allah di situ. Tidaklah aku lihat sesuatu kecuali aku lihat dengan Allah. Kecuali sebelumnya aku lihat Allah, sesudahnya aku lihat Allah. Artinya sesuatu itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kenapa kita lari dari Allah? Kenapa kita tidak bantu agama Allah? Tujuh perkara gaib yang perlu kita ulang-ulang muzakarah. Pertama, awal kejadian Lauhul Mahfuz. Kedua adalah akhir kejadian kiamat. Sering-sering kita bicarakan ini supaya jangan terbuai dengan dunia. Keinginan dunia ini di stop sedikit, jangan diikuti terus. Capek kita. Merusak amal. Kalau berlebihan cari duit merusak amal, berlebihan cari duit merusak iman. Karena keyakinan itu kesibukan kita. Di mana kesibukan kita? Disitulah keyakinan kita. Barzah, kuburan, perhatikan, dengarkan kuburan. Saya tadi siang ada taklim di sini. Saya mulai buat tertib di pondok ini. Seminggu sekali ustadz satu kelompok bawa santri ke kuburan. Duduk di situ 1 jam, setengah jam. Lihat kuburan. Hadirkan, kita akan masuk di kuburan. Sudah bawa amalan cukup atau belum? Minggu depan ustadz yang lain bawa santri yang lain. Seorang sahabat memanggil, "Hai ahli kubur, hai ahli kubur." Tidak ada yang jawab. Setelah itu dia menyindir, bilang, "Lihat, ahli kubur waktu dipanggil tidak ada yang jawab. Sama dengan ente, Allah panggil ente keluar dan Allah nggak keluar juga. Allah suruh kamu begini, kamu tidak taat. Allah suruh kamu berhenti melihat situ, kalau kamu harus melihat. Berarti kamu sama dengan orang mati. Nggak ada gunanya kamu hidup di dunia ini." Begini orang-orang yang makrifah tentang perkara yang gaib. Sibuk terus di pasar. Ngapain di pasar itu? Tempatnya setan. Bukan saya larang ke pasar. Jangan kalau salah ngomong, makanya jangan tidur. Saya mau keluarkan kebesaran pasar dari hati. Kecil pasar itu, masjid yang besar. Ini tanahnya akan digabungkan dengan tanah surga. Orang yang memakmurkan masjid hanya orang yakinnya kepada Allah. Hati yang bergantung dengan masjid diselamatkan daripada huru hara mahsyar. Jadi tuan-tuan Allah SWT, ini semua kita belajar iman. Dengarkan ini semuanya. Barzah, kuburan, mahsyar. Allahu Akbar. Alam mahsyar itu, kata Allah mengatakan, "Lau yaftadi yauma idzin bibani." Kalau memungkinkan ya Allah, ambil anak saya, ambil istri saya, ambil keponakan saya. Wa man fil ardi jami'a, bahkan seluruhnya Allah ambil. Summa yunji, yang penting saya selamat. Baru sekarang mikir diri. Waktu di dunia mikir istri, mikir anak, mikir kambingnya, mikir sapinya, bukan mikir imannya. Sekarang berpikir iman, lambat. Semua ini ada lagi riwayat mengatakan, "Ya Allah, betapa kerasnya mahsyar ini. Saya tidak tahan, masukkan saya ke neraka saja ya Allah, nggak tahan. Padahal neraka lebih panas lagi." Sudahkah kita duduk merenung ini alam-alam akhirat ini? Baca pada sedekah itu, infirodi. Nah tuan-tuan Allah SWT, ini yang kita dengarkan, ini yang kita dakwakan, ini yang kita bicarakan sama orang-orang. Karena pemudahan, tidakkan istri, tidakkan anak, tidakkan pekerjaan, untuk hadirkan iman ini. Malam hari kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ribuan kali kita zikirkan kalimat ini. Satu masuk, selesai masalah. Kapan kita merasa masuk dalam hati kita? Ya seperti istri kita. Satu orang perempuan bilang sama ibunya, "Bu, nanti kalau melahirkan anak saya, tolong bangunin kulo ya."
satu orang perempuan mau melahirkan, bilang sama ibunya, saya mau tidur mah, nanti kalau anak saya lahir bangunkan saya ya. Ibunya bilang, justru kamu yang bangunkan saya kalau anak mau keluar, ya kan? Itu perempuan akan merasakan sendiri, anak di dalam itu mau keluar. Demikianlah iman kalau masuk kita akan merasakan. Masya Allah. Sekarang gimana? Oh, orang negeri di hati kantong ada iman atau ada dunia? Yang masuk dunia kata iman. Terus kita nangis minta sama Allah hakikat iman. Jangan hanya di mulut iman, di hati tidak ada. Alamatnya apa? Iman itu cuma di mulut. Datang duit senang, hilang duit susah, itu alamat. Nggak yakin sama Allah, yakin sama duit. Ini amal ini jadi ujian. Materi dengan amal, ini ujian ini. Mana kita dahulukan? Rumah dengan masyarakat Islam, mana kita dahulukan? Ikut kata-kata istri, kata-kata suku kita, atau ikut Rasulullah SAW? Sholat, puasa, zakat, haji. Dan nisan dunia ini yang dikuasai oleh Eropa, Amerika Barat. Tertib mencari uang, tertib menjalankan kehidupan dengan sistem mereka materialisme. Lawannya adalah keluar di jalan Allah dalam setiap keadaan. Dari Eropa sana anjurkan kita cari duit banyak-banyak, biar kita bisa beli barang banyak-banyak. Kalau punya barang banyak-banyak, suami yang hebat. Quran bilang, "Wa man zuziya 'anil nar wa udkhila jannata faqad faza." Yang selamat dari api neraka, masuk ke surga Allah, dia yang selamat. Nah, kita keluar supaya kita punya bekal selamat dari neraka masuk surga. Karena beradu nih, waktu cari uang dengan cari iman. Mana kita dahulukan? 3 hari cari iman, 27 hari cari duit. Mana kita dahulukan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Efeknya nur iman kalau sudah masuk dalam hati kita dengan 4 macam tadi, 4 cara tadi, maka kita akan mulai melihat sepertinya yang gaib itu nampak depan mata. La tarawunnal jahim. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kamu ada keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada yang gaib, la tarawunnal jahim. Neraka itu seperti di depan mata kamu. Maksar seperti di depan mata kamu. Sirat seperti di depan mata kamu. Sahabat bilang, kami seperti mendengarkan tulisan malaikat rakib dan atid di samping kanan kiri kami. Dengan usaha iman inilah baru kita mulai memperlihatkan kejayaan di dalam amal. Maka kerja nabi-nabi yang kedua taklim. Duduk dengan mujahadah dan taklim supaya kita tahu berita-berita tentang surga, neraka, kubur, mahsyar, sirat, dan tahu nilai-nilai amal dan tahu kekuatan dalam kudratullah. Taklim sekali di masjid, sekali di rumah, foto kurut 2,5 jam. Dan mulai taklim di pasar-pasar, di kantor-kantor mulai. Ini Pak Guru, taklim mulai, orang Islam mulai taklim. Kantor tunjukkan taklim, di pasar-pasar juga taklim. Gabungkan antara ilmu dengan amal. Dan waktu kita amal, hadirkan ilmu fadail. Supaya kita gairah kepada amal. Senang buat amal, susah kalau kehilangan amal. Dan waktu kita buat amal, ayat-ayat dan hadis-hadis nampak depan mata kita. Tetapi amal kita akan diterima kalau itu ilmu masail. Maka datangi ulama, tanya masail-masail agama. Bersedia insyaallah. Maka orang yang memudahkan langkahnya cari ilmu-ilmunya ulama, maka dia ziarah seperti ziarah kepada Nabi. Tatkala dia memandang wajah ulama seperti memandang wajahnya Nabi. Tatkala dia salaman dengan ulama seperti dia salaman kepada Nabi. Dan ilmu ini
dijauhkan dari orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka nggak akan mau belajar ilmu agama. Hanya orang munafik yang tidak memuliakan ulama. Orang-orang kafir berusaha menjauhkan umat dari ulama, tabligh mendekatkan umat kepada ulama. Sehingga orang yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu ulama, semut-semut di lubang, burung-burung di udara, ikan-ikan tuna di laut, semuanya memohon ampun kepada orang tersebut. Bahkan malaikat begitu senangnya dibentangkan sayapnya. Haji, kau lewat kaki saya. Jangan sampai kotor kaki. Itu kemuliaan kepada orang yang belajar ilmu agama. Tapi ilmu itu akan diamalkan kalau ada ta'aluk dengan Allah. Makanya usaha Nabi yang ketiga, zikir. Basahi mulut kita menyebut-nyebut nama Allah. Lihat bulan purnama, puji Allah. Lihat istri, puji Allah. Lihat rumah, puji Allah. Senang, puji Allah. Susah, puji Allah. Sekarang Karkon ini kalau dapat kesenangan, dapat kesusahan, ingat saya. Kalau dapat kesenangan, lupa saya. Zikir penting supaya hati kita tawajuh pada Allah. Ini semua kita buat. Nabi-nabi punya kesibukan ini. Nah, kita juga ikut kesibukan nabi-nabi ini. Dan untuk menyebarkannya ke seluruh alam, kita hijrah, bawa amalan itu keliling dunia. Maka kita belajar amalan ini. Ada pada diri kita dan umat 4 bulan secepatnya iskamko. Sikni kilie. Jel sejel kar maine India Pakistan लगाऊंगा. Untuk belajar kerja ini, fikir Nabi ini, amalan kenabian ini secepatnya ke India Pakistan Bangladesh. Jumpa langsung kepada murid-muridnya Maulana Ilyas. Sekarang sudah hampir habis. Tinggal muridnya Maulana Ilyas. Kalau kita salaman dengan muridnya Maulana Ilyas, kita seperti salaman dengan Rasulullah. Karena muridnya Maulana Ilyas salaman dengan Maulana Ilyas. Dan Maulana Ilyas salaman dengan Rasulullah SAW. Cepat ke sana, mumpung muda. Kalau sudah tua-tua, susah mendengar lagi. Cepat ke sana, mumpung hidup. Kalau sudah mati, tidak bisa. Dan setiap 3-4 tahun pergi lagi ke sana. Kalau tidak, ke negeri jauh. Juru Kudama akan diadakan bulan Agustus. Istimewa Rewi diadakan bulan November. Bismillah, berangkat. Jangan lihat kantong, lihat khazanah Allah. Jangan terkesan dengan keadaan, kita bukan hamba keadaan. Yang sudah ke Pakistan 4 tahun, 5 tahun yang lalu daftar negeri jauh. Negeri jiran juga, kita punya tagaza ke Taiwan. Biaya 15 juta, daftar ke Taiwan. Walaupun belum pernah 4 bulan, boleh 40 hari ke Taiwan. Tapi dalam jemaah harus ada yang sudah 4 bulan IPB 2 orang. Papua New Guinea tagaza kita juga. Yang nisabnya lewat 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, daftar. Jangan tunda-tunda lagi. Insyaallah bismillah. Yang lalu kita istighfar kepada Allah, kedepannya kita jadikan amal sedekah. Keren dulu insyaallah. Silakan daftar. Satu hari praktek akhir bulan. Jangan begini, Pak.